Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari khotbah di bukit. We will continue our reading from the Sermon on the Mount. Matius pasal 5 kita membaca ayat 21 sampai 26. We will read Matthew 5 verses 21 until 26. Saya akan membacakan 21 dan 22, lalu kemudian saudari Angie bisa membaca 23, 24, 25, 26. I will read verses 21, 22, and Angie will read 23 onwards. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court. Lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be put into prison. Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. Mari kita masuk dalam doa. Let us enter to prayer. Tuhan berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Lord, please bless the scripture reading today, the preaching of your word. Tuhan yang melayakkan hamba-Mu memberikan kasih karunia supaya bisa menafsir firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Please make your servant worthy to preach your gospel according to your will. Berkati juga untuk saudara Angie yang menerjemahkan. We also pray for the interpreter who interprets. Berkati untuk setiap saudara-saudara yang lain di tim Aufi. We pray for those who are ministering in the AVI. Dan berkati setiap daripada kami yang mendengarkan. And please bless each one of us who listens to your word. Kami berdoa Tuhan sekali lagi menyentuh hati dan membuka pikiran kami. We pray so that you once again touch our heart and open our eyes. Kuduskanlah kami dengan kuasa firman-Mu. Cleanse us with the power of your word. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. In the name of Jesus Christ we plead. Amin. Amen. Saudara, kita sudah membaca ya ini di dalam ayat sebelumnya di situ bahwa Yesus Kristus mengajarkan better righteousness. We have read in the previous pericope or passage that he taught better righteousness. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu di dalam ayat ke-20 ya. In verse 20 it says that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Nah, apa sebenarnya artinya better righteousness ini, keagamaan yang lebih benar? Ini apa artinya? Now what does it mean by better righteousness? Nah, di sini kita membaca ada 6 contoh ya, saudara. Here we read that there are 6 examples. Dan kita membahas hari ini cuma bisa yang pertama saja, yaitu sin of anger. Maksudnya ini ESV memang dengan tepat saya setuju ya, memberikan judul itu anger ya untuk yang pertama ini. And today we will be discussing one of them, which is the sin of anger, which the ESV translation translates to anger. Tapi kita sebelum membahas bagian itu lebih detail, kita mau melihat terlebih dahulu di sini ya. Ini ada satu gambaran kontras antara apa yang sudah dianggap menjadi penafsiran established dari Taurat dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Now, before we go into deeper discussion on that, we will compare the wrong reception of the Torah according to the Pharisees versus what Jesus taught. Nah, tapi waktu kita membaca mungkin ya sampai kepada 6 contoh ini nggak segitu gampang juga. Kita nggak bisa selalu mengatakan, oh itu selalu adalah wrong interpretation gitu ya. Law-nya sih nggak pernah ada polemik gitu dengannya. Yesus nggak pernah berpolemik dengan law gitu. But it's not as that simple to understand because it's not the law interpretation of the law doesn't always turn polemically against Jesus' teaching. That sometimes Yesus juga ini ya direct polemik dengan apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama, tapi bagian ini bagian lebih sulit, mungkin kita lain kali ya membahas bagian ini. Yes, sometimes Jesus is in polemic against the Old Testament, it seems, but not in this case. Jadi kita akan membahas bagian ini di dalam pertemuan yang lain kali gitu. But we will discuss about this matter in other times. Misalnya di sini ya, di dalam ayat yang ke-21 ini kan dibicarakan tentang
dosa membunuh ya, jangan membunuh. Definitely ini referring to Dekalog kan ya, ini menunjuk kepada Dekalog seperti kita tahu gitu. And here verse 21 is referring to the Decalogue, which is do not murder, you shall not murder. Ya, maksudnya waktu Yesus mengatakan kalimat ini ya, 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. When Jesus said here, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder. Ya, nggak ada yang salah sama sekali dengan ini, ya. Ini bukan interpretasi ya. Memang ini tercantum seperti itu di dalam Dekalog. There is nothing wrong with this teaching because it is as is written in the Decalogue. Nah, Yesus memang juga di dalam bagian ini bukan sedang berpolemik dengan Dekalog ansih, memang bukan ya. And here Jesus was not being polemical against the Decalogue. Tetapi dia sedang membicarakan berapa superficial orang mengerti tentang larangan untuk membunuh ini. Jesus wanted to explain how superficial people understand this law of do not murder. Jadi kalau kita melihat ya, banyak orang itu melakukan keagamaan, termasuk saudara dan saya, kita nggak terkecuali, yaitu kita nggak lewat daripada outward observance ya, kita nggak lewat daripada keagamaan yang sifatnya itu eksternal atau lahiriah gitu. And when we perform our religiousness, we are not. We also do it externally. Jadi di sini kita akannya sibuk dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan, lalu kita mencoba untuk menyatakan juga bahwa kita sudah mengerjakan itu dan sebagainya. And we are busy with what we do, and we have time to prove to other people that we have done it. Sementara yang Tuhan tertarik itu adalah kedalaman hati kita. Whereas what God interested in is the depth of our hearts. Nah, maka waktu kita membaca bagian ini ya, bukan cuma di dalam bagian yang pertama ini sin of anger, tapi semuanya sebetulnya di dalam 6 contoh. So when we read this part and also other parts later, not just the sin of anger, ada kemiripan ya, yaitu penekanan inward religiosity versus outward religiosity, atau ini ya keagamaan yang batinia ya versus kontra keagamaan yang eksternal atau lahiriah. There's an emphasis. Batinia dan lahiriah maksudnya. There's an emphasis on the difference between inward religiousness with outward religiousness, or spiritual and physical. Kalau Yesus mengubah kehidupan kita ya, ketika Yesus mengubah kehidupan kita, dia akan mengubah sampai ke kedalaman hati kita. Bukan cuma merubah kita yang tadinya melakukan apa, tidak melakukan apa, menjadi melakukan apa, dan cuma sekedar kelakuan superficial gitu ya. If God truly transforms us, He will change us inwardly in inward level, not just what we do and what we do not do. Yang lain juga kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya klasik ya, termasuk juga di dalam teologi Dekalog lah di dalam hal ini ya. And this is also classical in the theology of Decalogue. Yaitu bahwa kita nggak bisa hanya memikirkan misalnya jangan membunuh ya. Cukup saya sudah mentaati Tuhan dengan tidak membunuh gitu. We cannot understand it as I have not murdered. It means that I have fulfilled the law. Calvin mengingatkan bahwa perintah-perintah yang negatif itu ya, jangan itu ya, itu sebetulnya kita harus merenungkan makna positifnya apa. Calvin said that in understanding the law of negative law, you shall not so and so, you have to understand the implication of its benefit. Jadi kalau kita hanya berpikir how to avoid, bagaimana menghindari ya dosa tertentu, tapi terus kemudian kita nggak memikirkan jadi positifnya apa yang harus saya kerjakan ya, saya harus berpikir seperti apa, ya kita belum mengerti ini apa the law. If we just try to avoid what is being prohibited, it means that we haven't truly understood the law. Yesus mengajarkan kepada kita bukan saja untuk tidak melakukan yang negatif, tapi juga melakukan secara positif kehendak Allah. Jesus did not only prohibit us to do some negative things, but also to conform to the will of God. Yang berikutnya kemiripan di antara 6 contoh ini adalah perbandingan spiritualitas ahli Taurat dan orang Farisi ya. Another similarity between all these 6 topics are the on how the Pharisees understand this law. Yaitu bahwa mereka ini seperti kayak menjelaskan Torah ya demikian rupa sehingga
Kemudian orang itu bisa melihat either lu itu taat, bisa ditaati, ya ini saya pinjam istilah Arti Franz, 100% achievable righteousness, ya ini apa 100% you can achieve gitu. Atau ya lu bukan orang yang menaatin ya gitu, jadi 1-0-0-1 black and white, white and black gitu ya. Either you taat 100% atau you bukan orang yang taat, sudah begitu saja. The scribes and the Pharisees understood it, as R.T. France put it, as either under 100% achievable righteousness, or that person totally disobeyed the law. It's either black or white. Tetapi kalau kita melihat di dalam ajaran Yesus Kristus ya, ini bukan seperti itu, saudara. But it's not so according to the teaching of Jesus. Nah, ini bukan cuma, jadi kamu adalah orang taat atau orang nggak taat gitu misalnya ya. It's not either you're a disobedient person or an obedient person. Lalu kalau kamu taat, oh berarti kamu sudah sempurna gitu ya. Terus kalau yang nggak taat itu adalah orang fasik gitu atau orang jahat atau apa gitu misalnya. If you're obedient, you're a righteous person. If you're disobedient, it means you're a wicked person. Nah, sudah yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebetulnya adalah melihat goal yang ideal ini ya, kesempurnaan. Yang sebetulnya selama kita di dalam dunia ya, kita nggak bisa mengatakan ini achievable. And actually Jesus was teaching that, and this is the ideal goal that we cannot achieve them. Jadi misalnya saya waktu dikatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. So for example, when it is said you have to be perfect as your God in heaven is perfect. Nah ini goal di depan ya saya. Kita belum ke sana, tapi tuh Yesus Kristus akan membawa kita ke sana. This is a future goal that we are not there yet, but Jesus will help us to be there. Sehingga sekali lagi ya, seperti pembicaraan klasik waktu kita mendengar ini preaching of the law, tetap kita pasti selalu akan melihat bercermin bahwa kita ini belum sampai di sana. Maksudnya kita perlu pengampunan Tuhan. And so this is a classical discussion that when we read the gospel or we hear the preaching of the Lord, it reflects us like a mirror that we are not there yet. Tanpa penghayatan ini, kita akan bisa menjadi gereja yang self-righteous ya, sekali lagi. Without this understanding, our church will be a self-righteous church. Lalu kalau gereja self-righteous ya dia akan merendahkan gereja yang lain. And if a church is self-righteous, that church will belittle other church. Ya ini precisely dosa yang dicatat di sini precisely adalah tentang ini. And precisely the sin that's being talked about here is this kind of sin. Attitude of contempt ya, ini satu sikap yang merendahkan ya, menganggap orang itu nggak righteous seperti saya. The attitude of contempt, the fact that other people are not like me, which is high, so I belittle other people. Nah, ini apa ya ini Yesus membicarakannya bersama dengan dosa membunuh. And so Jesus refers this to the sin of murder. So, waktu kita membayangkan hal ini ya, itu di zaman Yesus bahkan sampai sekarang katakanlah ya, mana bisa sih orang marah terus mengatakan ini ya itu jahil atau bahasa Inggris ini fool, kafir ya, stupid, fool, terus kemudian jadi diperkarakan gitu. If you really imagine it, it's very unimaginable to find somebody who says you fool or somebody who is angry to another person and call him a murderer. Ya, ada orang dituntut di pengadilan mengapa? Karena sombong gitu misalnya, karena ngomong itu badang hidungnya terlalu tinggi gitu misalnya. Terus kemudian dituntut di pengadilan gitu kan? Gak ada ya kayak gitu. We cannot imagine a person being called into court and said of what his trespasses was, and he said, I was being arrogant. Tapi poin apa sih saya mau diajarkan Yesus Kristus di sini sebetulnya gitu? But what's the point that Jesus wanted to teach? Ya ini kalau kita hanya mengikuti standar pengadilan dunia, ya kita bisa merasa kita ini cukup sempurna. If we conform to the standard of the court of this world, then we are really perfect people. Tapi Tuhan itu mempunyai standar yang berbeda, dan ini disebut dengan better righteousness. But God has a different standard, and this is what is called as better righteousness. Dan saudara dan saya harusnya mengetahui ya standar ini di dalam kehidupan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Gitu. And you and I should understand this standard and should act it out. Dan ada orang di dalam kehidupan ya, dia itu takut ya kalau dijudge sama orang lain, dihakimi oleh orang lain, dinilai oleh orang lain dan sebagainya. There's a person in his life that is
always afraid of people judging him. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Why can it be like so? Mungkin salah satunya ya adalah karena dia nggak membiasakan diri untuk dinilai oleh Tuhan, sehingga penilaian manusia itu jadi menakutkan sekali untuk dia. Maybe he's not used of being judged by God, so the judgment of other people is very fearsome to him. Orang yang di dalam kehidupan yang menyelidiki dirinya bersama dengan Tuhan, dia nggak memusingkan ini ya penghakiman daripada manusia. If a person continues to search his heart with God, then he will not fear the judgment of men. Karena Tuhan tuh selalu melihat lebih dalam, saudara. Because God always searches even deeper than other men. Manusia itu ya human proceedings, human court itu melihat tuh sangat superficial gitu. Human proceeding, human court is very superficial. Sebetulnya kita harus lebih takut terhadap pengadilannya Tuhan karena Tuhan melihat jauh lebih dalam. We actually have to fear the judgment of God more because he searches even deeper. Jadi orang yang takut kepada penghakiman penilaian manusia itu sebetulnya nggak mengerti berapa dalamnya itu penilaian Tuhan. So people who fear the judgment of men actually do not understand the judgment of God. Ya sudah, kita nggak membunuh katakanlah ya, superficially nggak membunuh. Oh ya sudah, saya orang baik, saya nggak ada criminal record loh, nggak ada. Let's say that we have never murdered. It means that I don't have a criminal record superficially. Ya, lalu terus kemudian saya nggak tahu terjemahan Inggrisnya apa ya kalau di Indonesia. Mungkin ada juga sih di luar negeri ya. Kita bisa minta surat kelakuan baik ya daripada polisi gitu. And sometimes we can also ask for a letter of a declaration that we are a good person from the Ya, police, nggak ada criminal record gitu. that we don't have any criminal records. Coba saudara minta Tuhan, saya minta surat kelakuan baik. Saudara bisa bayangkan suratnya keluarnya apa ntar gitu. Dare you to ask God for this criminal record? You cannot imagine what turns out. Wah, itu bisa luar biasa tebel ya. Dan catatan terakhirnya ya, tidak berkelakuan baik gitu. The book can be really thick, and at the end of the report, it will say that we are not a righteous person. Ya, poinnya adalah sudah di sini ya, Yesus mau mengajak kita untuk mengerti apa artinya keagamaan yang lebih benar ya, lebih dalam, lebih berakar daripada keagamaan yang diajarkan oleh manusia seperti orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini. The point is that Jesus wants to teach a better righteousness, a more rooted righteousness, better Menarik. than what the scribes. Menarik saya kalau kita melihat ini ya, bahkan di kalangan rabi pun ya, itu ada yang mengajarkan sudah dekat sekali dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus di sini. Actually, the scribes have taught something very similar to what Jesus taught. Misalnya ya, Rabi Eliezer ben Hirkanus itu kira-kira ini ya, tahun 100 itu. In the year of 100, Rabbi Eliezer, for Ya, example, dia mengajarkan seperti ini. One who hates his neighbor is among those who shed blood. one who Barang, hates his, ya, oke, saya terjemahin bahasa Indonesia aja. Siapa yang membenci sesamanya, ya, itu dia termasuk di antara orang itu yang menumpahkan darah. Wah, ini serius sekali ya, yang membenci neighbornya itu seperti orang yang menumpahkan darah. Dan bukan cuma dia, ada rabi yang lain lagi cuma mengajarkan mirip ya di dalam radikalitas yang seperti ini. and not just Rabbi Eliezer, but other rabbis also taught this radicalism about hating means shedding blood. Ya, mungkin juga ada ini ya, ada pengaruh daripada pengajaran daripada Yesus Kristus, bisa saja. And maybe he was also influenced by the teaching of Jesus. Tapi Yesus memang membawa kita kepada keagamaan yang sampai kepada akar hati ini ya, the deepest, the root of our heart yang paling dalam ini. But truly Jesus taught us a better righteousness that is rooted in our hearts. Nah, so waktu kita membaca bagian ini ya, ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. When we read verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Ya, siapa yang berkata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Whoever insults his brother will be liable to the council. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. And whoever says you fool will be liable to the hell of fire. Nah, saya ini sekali lagi ya, saya orang mendengarkan ini, yaitu tadi ya, seperti saya kasih contoh orang yang sombong terus kemudian diseret ke pengadilan. Kita mungkin rasa lucu sekali gitu ya, gak ada lah kayak gitu. Memang kita menertawakan contoh seperti itu. Imagine an arrogant person being put into court because he's being arrogant. It's something really ridiculous.
Tapi terus kemudian waktu Yesus mengatakan kalimat ini ya, dan dia serius mengatakan harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita bisa membayangkan audiensnya pasti shock saya dengan ini ya. Ini And yet ternyata Jesus- bukan joking gitu. Dia nggak joking ya ternyata ya. And yet Jesus was serious about saying that those people who do so will be liable to the hell of fire. And people back then was so shocked about Jesus' seriousness. Mungkin kalau kita merekonstruksi sedikit waktu Yesus ngomong gitu, ada yang tadinya ketawa-ketawa cekikian, terus kemudian setelah lihat mukanya Yesus sebenarnya kok serius, dia mulai mikir, loh ini jadi beneran ini kayak seperti ini. Maybe if we reconstruct the story, maybe people back then were laughing at first, and then they heard about this, and Jesus was being serious about it, and they became really serious as well. Oh ini apa saudara sekali lagi? What's the point once again? Allah itu take seriously ya ini ya, sin of anger ini, dia take seriously. God takes seriously the sin of anger. Ini bukan sesuatu yang terus kemudian kita bisa, siapa sih di dalam dunia yang nggak pernah marah itu misalnya ya. And we cannot say, who in this world has never been angry? Ya kita bisa bilang di dunia ini memang banyak orang yang nggak membunuh ya, nggak seperti para pembunuh. Tapi kita mengatakan ya siapa di dunia ini nggak pernah marah gitu misalnya. We can say that there are not many people who commit murder, but everybody has been angry before. Sudah lihat di sini ya, ini sin of anger ini dikaitkan dengan again itu sin of contempt, yaitu menghina, merendahkan orang lain. Semuanya ini ada kaitannya dengan self righteousness, merasa benar sendiri. Once again, the sin of anger is being connected to the sin of contempt. Lalu terus kemudian disambung di dalam ayat yang ke-23, ya ini seperti kalau kita baca sepintas kayaknya Yesus seperti pindah topik, padahal ini masih satu paket ya. And reading verse 23, it seems like Jesus was switching topic, but actually it's really connected. By the way, bagian ini juga menarik karena ini bergerak dari tadi pembicaraan itu second person plural ya, sekarang menjadi second person singular. Ini waktu dikatakan jika engkau ini ya, ini jadi personalized gitu, engkau ya, singular di sini. And it's interesting to read that in the previous verses, Jesus was talking in second person plural, and now it's in second person singular. It's more. Nah, ini pun bagian ini pun ya, ini ada kaitannya dengan sin of anger. Ini ada kaitannya dengan dosa kemarahan dan sikap yang merendahkan itu tadi gitu ya. And this has something to do as well with the sin of anger and the sin of contempt. Tapi kita tadi sudah baca ya, ada orang yang mempersembahkan persembahan di mezbah. Tapi terus kemudian teringat sesuatu yang ada di dalam hati saudaranya, ya dia sebaiknya meninggalkan persembahannya di depan mezbah, pergi berdamai dahulu dengan saudaranya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jesus was saying that if a person was to offer a gift before the altar, but remember that he has something against a brother, you have to lift the gift there before the altar and go reconcile first with his brother. Saya percaya saya sudah banyak yang menyoroti ini ya, again. Tuhan itu take seriously ya di dalam hal ini ya, human relationship ya, sampai itu kalau kita nggak bereskan ya, ibadah kita kepada Tuhan itu sia-sia. Maybe there are many people who discuss about this, that Jesus and God take seriously the human relationship, because we thought human and God relationship, our worship is in vain. Saudara jangan membayangkan Tuhan itu sebagai tempat pelarian kegagalan kita berrelasi di dunia ya. Don't make God an escape place for us from the world, from our failure of this worldly relationship. Saudara gagal di sana sini, konflik di sana sini, ya terus kemudian saudara, oh Tuhan tetapi aku tetap mengasihi engkau dan engkau mengasihi aku. Gak ada prinsip itu di dalam Alkitab. If you have failed here and there in your relationship, you have conflicts all over the place, and you turn to God and say, oh God, but I still love you. There is no such thing in the Bible. Sekali lagi ya saudara, Tuhan itu take very seriously ya hubungan kita horizontal dengan orang yang lain. Once again, God takes seriously the relationship between men and also horizontally. Nah, apa hubungannya dengan dosa kemarahan? Hubungannya jelas sekali. Orang yang nggak mau berdamai itu adalah orang yang hidupnya dikuasai kemarahan kok sebetulnya. But what is the connection between this and the sin of anger? Well, the sin of anger, people do not have self-control. Repot nggak sih, saudara? Repotnya itu dijelaskan so vivid di dalam bagian ini ya. Ini so pictorial gitu di dalam bagian ini. Bener-bener resek banget ini perlu ini di dalam bahasa Inggris. You should go extra miles. Ini bener, saudara, bener-bener literally go extra miles untuk membereskan ini. Gitu. And this takes effort because it needs you need an extra mile to commit to this. Yaitu berapa miles ya, itu jarak dari ini kan Yesus khotbahnya di Galilea gitu ya. Galilea ke Yerusalem itu kira-kira
80 miles ya kira-kira, itu berapa kilometer ya? Itu sekitar 1,6 gitu ya, saudara hitung sendiri lah ya. Berapa lebih daripada 100 kilometer. So how many miles was this effort? Approximately the distance between Galilee and Jerusalem, which was like about 80 miles. Jadi ini saudara bisa bayangkan ya, orang yang dari Galilea sudah pergi ke Yerusalem, di Yerusalem dia keinget, saya belum berdamai ya dengan saudara ini gitu. Lalu apa? Balik lagi, balik ke Galilea lagi, beresin konflik kamu, terus baru datang lagi ke Yerusalem. Setelah itu baru balik lagi pulang. Waduh, resek bener ya. Imagine there's a person from Galilee going to Jerusalem to offer an offering, and he just remembered that he has to reconcile with somebody in Galilee, so he had to turn back to Galilee. Tapi poinnya apa? Saya menggambarkan sampai ini ya, serepot ini gitu. So what's the point? Why the effort? Again, sekali lagi ya, Allah itu take seriously, dia betul-betul serius dengan konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia gitu, khususnya orang percaya. Once again, God takes seriously the conflicts between men, especially the believers. Memang rekonsiliasi itu bisa bertepuk sebelah tangan gitu ya. For sure, reconciliation can be just one-sided. Dan Alkitab cukup realistis kok di dalam hal ini. And the Bible is quite realistic about this. Alkitab mengatakan jika hal itu tergantung padamu, ya maka berdamailah dengan semua orang. Maksudnya kita nggak bisa bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya orang lain. The Bible says that if it depends on you, then you have to reconcile with other people because we cannot depend on other people's reconciliation. Maksudnya begini loh, dari sisi saudara mungkin sudah mau berdamai, tapi ya orangnya nggak mau berdamai dengan saudara. Ya sudah, Alkitab realistically menyatakan ya itu sudah bukan urusan kita lagi. At least dari sisi kita sudah mau berdamai, sudah selesai. For example, you reconcile with other people, but other people do not wish to reconcile with you. It's your turn is done. Tetapi persoalan terjadi kalau kita yang nggak mau reconcile, saya yang nggak mau reconcile, ini masalah ini akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu persembahan kita kepada Tuhan. But the problem is if I myself do not wish to reconcile, and this will disturb our service to God. Kenapa Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu pembawa damai kalau menurut khotbah di bukit. Why? Because we are the children of God, and the children of God are peacemakers. Lah kalau anak-anak Allah bukannya pembawa damai tapi pembawa konflik, kan celaka Ini anak Allah atau apa sih sebetulnya gitu? And if the children of God are not peacemakers, then we are conflict makers. Ya, kalau dia adalah penimbul konflik di mana-mana, dan apa ya poinnya anak Allah di sini gitu? Then what's the point of becoming the children of God if we are conflict makers? Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah yang sumber segala damai itu, membawa orang didamaikan dengan Allah, kita sendiri hidup di dalam konflik dengan orang lain? How can we be witness of a God who is peaceful, a God who makes peace with men, if we are conflict makers? Jadi saudara melihat di sini ya, sekali lagi ya untuk kesekian kalinya, Tuhan itu memandang sangat serius gitu hubungan horizontal ini, khususnya dengan saudara seiman ya. Once again, you see how serious God takes this relationship between men horizontally. Orang harus betul-betul make an effort ya, ini effort go extra mile sekali lagi untuk membereskan hal ini. Each person has to make an effort and go an extra mile to reconcile this. Tuhan itu nggak menghendaki relasi yang in konflik ini ya, terus bisa dipending, unresolved, nggak ada penyelesaian ya. God do not will this conflict, unending conflict, pending conflict. Kita orang timur biasanya suka ini ya, oke biarin aja lah, hopefully nanti 3 bulan orang mulai lupa dengan sendirinya. Kalau 3 bulan nggak cukup, 3 tahun gitu ya. 3 tahun nggak cukup, 30 tahun gitu misalnya. Harap dengan berjalannya waktu baik sendiri. Itu ini ya, salah satu culture timur yang nggak ada dasar Alkitabnya sama sekali. We people of the East, we have this culture of waiting for, let's say, 3 months so that a person may forget or conflict. If not, then maybe 3 years or 30 years. This is not in the Bible. Ya, saya bukan mengatakan culture Barat lebih baik, tentu saja. Culture Barat itu malah cancel culture, sudah selesai, unfriend culture selesai gitu ya, ghosting selesai. And I'm not saying that the Western culture is better either. They have the culture of ghosting, of a cancel culture. Ya, intinya kalau kita kembali kepada Alkitab ya, kita juga bersama dengan Tuhan mesti melihat
hubungan horizontal ini sesuatu yang serius gitu. If we go back to the Bible, then we have to acknowledge the seriousness of this horizontal relationship. Orang kalau nggak bisa membereskan ini saya di dalam kehidupannya, dia nggak bisa mengampuni ya, dia nggak seharusnya dia ikut di dalam perjamuan kudus. If a person cannot reconcile with this, then and cannot forgive, that person cannot partake in the Holy Communion. Memang saya di dalam ayat ini kalau saudara baca ini ya terakhir kan dikatakan di situ misalnya ini ya ayat ke-26 ini seperti mengerikan ya, orang yang nggak mau berdamai itu. Ayat 26 saja yang tadi kita juga sudah baca ya. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Maksudnya orang yang nggak mau berdamai dengan ini ya, dengan lawannya. And we read in verse 26 that the person who refused to forgive or reconcile with his brother, truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. Kita nggak boleh salah mengerti ya saya bagian ini gitu. We cannot misunderstand this part. Maksudnya jangan dimengerti seperti kayak seolah-olah kita ini jadi kita better reconcile lah ya, better bayar utang kita. Karena kalau enggak tadi penjara loh, jadi ini driven by punishment gitu ya. And we cannot be driven by punishment here by understanding that I have to pay all my debts so that I don't get punished. Poinnya itu bukan you better inilah mendingan kamu koreksi lah. Kalau enggak ntar kamu hidupnya kan luar biasa menderita loh ya. Bukan itu saya poinnya gitu. The point is not, you have to reconcile or resolve your life so that you don't get in trouble. Tapi ini poinnya adalah berapa pentingnya ya rekonsiliasi membayar hutang ini gitu. But the point is the importance and the seriousness of this reconciliation. Sama seperti waktu tadi kita baca di dalam bagian pertama kan juga penghukumannya menakutkan gitu ya, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. As we have read previously, the punishment, the libel is a hell of fire. Saudara kan juga nggak menafsir, better jangan marah, better jangan bilang jahil, karena kalau bilang jahil bisa kena api neraka. Kan bukan itu ya, saudara, ini tafsirannya bukan ke sana gitu. And you should not interpret this as, I will not say you fool or insult my brother lest I go into the hell of fire. Tapi poinnya adalah bahwa sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya, Tuhan ini betul-betul menganggap ini dosa yang serius. But the point once again is that how God has seen the sin as something really serious. Nah, so tadi kita mengatakan waktu kita ini memikirkan tentang misalnya di Dekalog ya, jangan membunuh. Kita nggak bisa hanya berpikir larangan negatifnya saja, tapi kita mesti berpikir ajaran positifnya apa. As we have discussed earlier, when we read this in the Decalogue, we cannot just focus on this negative prohibition, but also in this positive benefit. Sama waktu kita bicara tentang sin of anger, ya ini dosa kemarahan ya. Kita mesti memikirkan sebaliknya jadi apa. Nggak cukup hanya dengan tidak marah terus berarti sudah betul gitu ya. Similarly, when we talk about the sin of anger, we have to think about what we have to do instead of just not being angry. Saudara, kita nggak bisa menganggap diri kita itu sudah taat kepada Tuhan waktu kita pasif ya. Saya ini nggak melakukan apa-apa loh. Saya pasif, nggak melakukan apa-apa. Jadi saya ini nggak melukai orang, ya. Saya nggak pernah menusuk orang dan sebagainya. Saya pasif ya. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya orang benar karena saya pasif. You cannot consider yourself as a righteous person, as a person who is obedient to God, because I am passive. I do not do a certain thing. Yes, saya nggak membenci siapapun. Mungkin saudara benar, saudara nggak membenci siapapun, tapi saudara juga nggak mengasihi siapapun juga. I do not hate anyone. Maybe it's true, but you have never loved anyone. Ya, jadi saudara melihat di sini ya, kekristenan itu bukan point zero, bukan dari negatif. Saya nggak negatif loh. Yang nggak negatif itu bukan cuma positif. Zero juga nggak negatif sih sebetulnya. Christianity is not about being point zero. It's not about not being negative, but it's about being positive. Maka di sini waktu kita bicara tentang sin of anger ya, kita mesti melihat ini reflected kalau di reflect balik. Ya opposite-nya ini bicara tentang virtue apa sebetulnya gitu. So when we refer to the sin of anger, we have to understand what its reversal is. What's the virtue of anger? Di dalam tradisi medieval saya menarik ya, waktu bicara tentang seven deadly sins, sudah tahu kan anger termasuk salah satu gitu. Kemarahan ini termasuk salah satu daripada 7 dosa maut ya. In the medieval seven deadly sin, we know that anger is being one of. Jadi itu adalah salah satu dari 7 dosa maut di dalam medieval tradition ya, abad pertengahan.
Di dalam medieval tradition juga, kita melihat ya, ini ada opposite-nya. Setiap 7 deadly sins itu masing-masing ada opposite-nya. According to the medieval tradition, we know that every deadly sin has its opposition. Yang disebut dengan 7 virtues atau 7 heavenly virtues ya. Ini 7 kebajikan sorgawi. What's being called as the 7 heavenly virtues? Nah, ini wrath ini ya, dosa, kemarahan. Ini lawannya itu adalah patience, itu adalah kesabaran, patientia ya. And the opposite of the sin of anger is called patience. Nah, sekali lagi ya, patience ini kita juga nggak boleh salah mengerti sekedar virtue pasif gitu ya. Patience itu sangat aktif, ya. And we cannot understand patience as a virtue that is passive. It is very active. Patience itu for sure, kesabaran itu bukan indifference, ya. Bukan kecuekan dan ketidakpedulian. Itu sama sekali bukan patience, ya. Bukan. Patience is definitely not indifference. Sudah membaca di dalam cerita ini ya, prodigal son di situ ya, itu bapaknya itu menunggu anaknya itu pulang gitu. You read in the story of the prodigal son that the father was waiting for the son to come home. Itu patience ya namanya itu. Patience itu bukan lu mau pulang terserah, nggak pulang lebih baik lagi gitu misalnya. Itu jelas bukan patience ya, bukan. That is patience, and patience is not, I don't care if you come home or not. It's better if you don't come home, but I don't care. Patience itu bukan mendiamkan selama 30 tahun ya, hopefully nanti resolve by itself gitu misalnya ya. Hopefully ntar cooling down terus akan beres dengan sendirinya, saya bisa foto bareng lagi dengan dia, and that's it, selesai gitu. Patience is not about letting something go for 30 years so that it can reconcile with itself. Patience itu di dalamnya, saudara, itu ada hati yang forgiving, ada hati yang meskipun terluka, tapi saudara itu mengampuni, dan mengampuni itu selalu aktif, saudara. In patience, there is a forgiving heart, and forgiveness is always active. Saudara mau cek simpel saja gitu ya, kita waktu dilukai, terus kemudian ya setiap orang dilukai pasti luka gitu ya, kecuali saudara robot. And you can test this by, if for example, somebody has hurt you, and of course, if you're hurt, then you will be hurt unless you're a robot. Ada orang setelah dilukai, terus kemudian relasinya langsung berubah. Once this person is being hurt, that person immediately changes attitude. Lalu saudara bilang katanya saudara mengampuni gitu, tapi relasinya berubah kok sebetulnya. But you claim that you have forgiven that person, but your attitude has changed towards that person. Sekali lagi kita ini lebih mirip cancel culture daripada khotbah di bukit sebetulnya. Once again, we prefer cancel culture than the Sermon on the Mount. Kita memelihara perasaan kita demikian rupa disembah seperti kayak Tuhan akhirnya. We preserve our feelings so much that we have made it our God. Lalu cinta kasih kita kepada orang lain itu so selektif, highly selektif ya. Jadi sepertinya bukan cuma Tuhan yang memilih. Saya juga memilih orang yang saya kasih. Saya seperti Tuhan, saya ikut memilih. Kacau ini. And so our love towards others is very selective, and God is not the only one who can select whom He wants to love. I can choose as well. Bagaimana ini ya keadaan seperti ini? What should we do about this condition? Ya, klasik ya, sederhana ya. Ingatlah pengampunan yang saudara terima dari Tuhan. It's simple. Just remember the forgiveness that God has done for you. Ingatlah berapa dalamnya kejatuhan kita dan berapa dalamnya penerimaan Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya. Remember how deep your sin is and how deep His love is for us. Orang yang marah-marah itu nggak bisa mengampuni. A person who is constantly angry will not be able to forgive. Ya, orang yang nggak mau mengampuni itu adalah orang pemarah sebetulnya gitu. And a person who doesn't want to forgive is a person with the sin of anger. Saudara mungkin bukan orang yang marah banting-banting barang, fine ya. Again itu superficially nggak kelihatan kalau saudara pemarah. And maybe you're not a type of person who throws things at people when you're angry, but you may not be superficially angry. Tapi terus kemudian kehidupan yang nggak forgiving itu tadi ya, itu sudah menyatakan kemarahan. Kalau Tuhan itu memberikan terangnya, Dia menerangi sampai ke dalam hati kita. Kita nggak bisa lepas daripada penghakiman itu. But if God shines on us, on our unforgiving life, then we cannot flee from the judgment. Dan bagian ini yang Tuhan itu tertarik untuk mengubah saudara dan saya. And this is the part where Jesus wants to change us. Ketakutan kita yang seperti anak kecil kalau disakiti orang lain, ini bagian yang Tuhan mau masuk ke sana. And God wants to enter into this part of our hearts of childlike fear of
Bukan childlike, ini childish fear ya, bukan childlike, ini bukan something virtuous, ini childish fear. It is a childish fear. Ya, karena kita di situ sebetulnya menjadi self-centered ya di dalam kehidupan kita gitu. Because we truly become self-centered in our life. Tentu saja kita nggak mengatakan, kita nggak sedang mengajarkan orang Kristen untuk kebal terhadap dilukai, bukan itu ya, itu rather stoic sih namanya. And we're not teaching Christians to be stoic, to be not prone towards this. Betul, kita itu sangat vulnerable, kita ini rentan waktu dilukai, kita betul bisa bleeding, kita bisa berdarah, bener, itu painful, itu sakit, betul, betul. It's true, and that we're not immune to this being hurt. Tetapi ini ya sekali lagi ya, Kristus itu datang, dia membebaskan kita. This is the good news. Inilah Injilnya, Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus, Injil perdamaian. And once again, this is the gospel that Jesus teaches. This is the gospel of peace that Jesus came for us. Kita melihat kehidupan Yesus Kristus sendiri ya, yang mengampuni. And we can witness as well the life of Jesus, the forgiving life. Kita minggu lalu hari Kamis ya ada ini tanya jawab seputar kepahitan dan pengampunan. Last week on Thursday we had a Q&A on bitterness and forgiveness. Ada banyak pertanyaan yang bagus ya masuk ya. Ini saya suka dengan pertanyaan bagus itu apa pertanyaan yang keluar daripada pergumulan yang jujur itu yang menurut saya pertanyaan bagus ya. And there are many good questions, and what I mean by good questions are questions that really come from your daily struggles. Ya, pertanyaan yang buruk itu pertanyaan skolastik ya, cuma mau menunjukkan berapa hebatnya logika atau apa, sengaja cari kesulitan dalam urusan teologi, debat kursi. Dan saya paling nggak tertarik saya jawab pertanyaan seperti itu. And bad questions are questions who are revolving around the scholastic and academic, theological kind of a debate. Itu pertanyaan yang sebetulnya nggak mau dapat jawaban sebetulnya, cuma mau dapat tepuk tangan saja gitu. And those question askers actually do not wish to get the answers, but they just want to get acknowledgement. Nah, ini salah satu daripada pertanyaan bagus yang masuk ya itu dikatakan seperti ini. Apakah kita juga harus mengampuni, even orang yang bersalah kepada kita itu belum minta maaf, bahkan dia sepertinya nggak bertobat. Apakah kita harus mengampuni orang seperti itu? And one of the good questions asked, do I have to forgive someone when that person have not repented or asked forgiveness from me? Coba saudara renungkan Yesus Kristus waktu di atas kayu salib ya. Try to contemplate what happened to Jesus on the cross. Saudara tahu kan perkataan yang terkenal itu? You know that famous saying of his. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Father, forgive them for they know not what they have done. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. They know not what they have done. Yesus nggak bilang, Bapa ampunilah mereka pada saat ketika mereka mulai tahu apa yang mereka perbuat. Tapi sekarang jangan dulu. Gitu. Gak ada kalimat itu di salib. Jesus have never said on the cross, Father, forgive them if they have quite realized what they have done. Tapi kita seringkali kita seperti kayak gak nyambung ya dengan perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita bikin kayaknya kalimat yang keluar daripada Yesus lain seperti ini keluarnya kalimatnya gitu yang kita dengar. But it seems like we cannot conform to the saying of Jesus. It's as if we have heard a different saying. Kita seperti seolah-olah mendengar Yesus mengatakan nanti tunggu dulu dia minta maaf atau tidak. Dia rendah hati. Kalau rendah hati ya sudahlah, mengampuninya itu jadi rela gitu ya. Karena kalau enggak biar ini orang congkak kayak begini, untuk apa saya mengampuni? It's as if we have heard Jesus said, oh, let's wait for that person to be humbled so that I may forgive them sincerely. Maka saudara lihat ya sekali lagi ya, berapa dalam manusia itu sebetulnya dikuasai oleh dosa kemarahan ini. And now you have understood how much we have been entangled in the sin of anger. Keagamaan yang lebih benar ini memang membuat kita juga lebih rapuh sih, terus terang gitu. This better righteousness or better religiousness has made us vulnerable. Tapi bukankah Yesus sendiri bukan hanya rapuh, tapi dia bahkan mati di atas kayu salib? But isn't it true that Jesus was not only vulnerable, but he also died on the cross? Berbahagia waktu kita mengikut Kristus, kita menjadi rapuh seperti Kristus, kita menjadi terluka seperti Kristus, dan akhirnya kita mati bersama dengan Kristus. Berbahagia. Blessed are you if you follow Christ and you become vulnerable like Christ, and not just that, we are hurt and we have died with Christ.
Tapi celakalah saudara orang yang selalu mau utuh perasaannya, orang yang selalu mau kuat. But woe are you if you want to maintain your strength, maintain your wholeness. Karena itu bukan Kristus yang di dalam Alkitab, saudara. Itu Kristus palsu, saudara. Because that's not the Jesus we know in the Bible. That's the false Jesus. Sekali lagi, saudara, kita nggak sanggup, kita nggak bisa mengatakan, oh ini 100% achievable. Enggak sih, saudara, tidak. For sure, we cannot say, oh, this is 100% achievable. Tetapi Yesus akan sanggup membawa saudara dan saya ke sana. But Jesus will be able to bring you and I there. Mari kita mengikut Yesus. Let us follow Christ. Minta saudara Angie untuk menutup di dalam doa. Let us pray. Our Heavenly Father, we give thanks for your word this morning, Lord. Thank you for teaching us that you search our heart deeply and not just superficially, just like men. Teach us not to fear the judgment of men, but really search our heart with you altogether in our daily lives. And Lord, we also pray so that we may not be angry with other people. So just like you who is forgiving to us on the cross, that we may forgive other people as well. Give us this patience, this perseverance, Lord, so that we may be crucified with you in our daily lives. We may be hurt and may be vulnerable with you. But Lord, please strengthen us and be with us as we go on our daily lives, Lord. In the name of Jesus Christ, we have prayed and given thanks. Amen.